Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, kelompok 2, absen 13. NIM saya 101 322 137. Di sini saya akan membahas RKUHP. Apa itu RKUHP? RKUHP atau biasa orang bilang Kitab Undang-Undang Hukum di Pidana Indonesia. Itu ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Terus tujuan RKUHP dibuat itu melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Tentunya hal ini berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini. Fungsi RKUHP itu ada dua, yaitu social defense untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Yang kedua itu sebagai penjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Nah, di sini saya mengambil contoh-contoh pasal yang menuai pro kontra. Ya, yang pertama itu ada pasal 240. Pasal ini menyatakan bahwa seorang bisa diancam pidana penjara 3 tahun jika menghina pemerintah di media sosial. Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi siapapun yang melayangkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah seolah-olah anti kritik dan kembali membangun ke masa Orde Baru, ya, atau disebut Orba. Nah, pasal ini berbunyi, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, yang kedua, pasal 273. Pasal ini mengatur mengenai demonstrasi. Yang akan dilakukan dengan adanya pasal ini juga akan menyulitkan kepada para mahasiswa maupun masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi. Padahal unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Nah, pasal ini bunyinya itu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang terakhir ada pasal 218. Pasal ini mengenai kritik kepada presiden dan wakil presiden. Pasal ini sangat rawan untuk disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa. Bahkan sampai tahun 2021 ini, sebelum RKUHP disahkan, telah banyak pihak-pihak yang terkena kasus penghinaan kepada penguasa. Padahal yang mereka kritik adalah terkait dengan kebijakan serta kerja aparat negara, seperti masalah reforma agraria dan Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, pasal ini bunyinya, setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 6 tahun. Denda paling banyak kategori 4. Nah, solusi pasal yang saya ambil untuk bersolusi itu pasal 218. Kenapa bisa bermasalah menurut saya, hmm, sudah menjadi sebuah konsekuensi sebagai pemimpin. Pasal 218 ini juga sangat bertentangan dengan aturan hukum dan konstitusi yang telah dipercayakan kepada MK. Karena sebelumnya pasal penghinaan terhadap presiden telah dihapuskan oleh MK. Dan itu dari sisi aturan hukum juga sudah sangat jelas perbedaan antara kritik dan hinaan atau fitnah. Dengan demikian, sudah sangat tidak perlu dan tidak relevan lagi pasal penghinaan presiden tersebut dihidupkan kembali. Sebab bila tetap hidup akan menjadi senjata pemerintah untuk tetap otoriter layaknya yang terjadi pada masa sebelum reformasi. Kesimpulan yang saya dapat dari semua ini, banyak pasal yang seharusnya direvisi oleh pemerintah dikarenakan pasal yang tidak relevan dengan masyarakat, seperti pasal 218 yang sangat banyak mendapatkan kritik dari masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.